tanpa ada baterai, tanpa ada pulsa, HP itu tidak dapat digunakan. Begitu pula dengan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Khairukum man ta'alama Qur'ana wa 'allamahu. Para kaum muslimin, kaum muslimat, sahabat MS dimanapun Anda berada, terima kasih yang sudah selalu menyaksikan, menonton video channel MS, dan mudah-mudahan Anda semuanya selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih juga yang sudah like, men-share, dan men-subscribe setiap konten-konten video saya. Saya ucapkan terima kasih banyak, mudah-mudahan Anda sehat selalu. Jangan lupa sebelum kita dialog di Inspirasi Mimbar Islam Penyuluh Agama Islam Kecamatan Maulan, jangan lupa di subscribe para sahabat-sahabat. Gimana subscribe-nya? Subscribe. Baik, terima kasih banyak. Sekarang kita akan melakukan program yang sangat memberikan edukasi untuk para sahabat-sahabat. Edukasi ini memberikan penerangan bahwa ternyata betapa penting hidup kalau hidup itu bermanfaat. Jadi tajuk kita pada kali ini di Inspirasi Mimbar Islam Penyuluh Agama Islam Kecamatan Maulan, sahabat, yaitu tentang tajuknya di sini, di bawah sini. Apa itu? Pentingkah mengaji bagi anak-anak? Jadi tajuknya di sini, pentingkah mengaji bagi anak-anak. Ini judul inspirasi kita pada kali ini. Kenapa saya ambil itu? Karena memang banyak stigma di anak-anak. Anak-anak ini sering saya dengar biasanya, nggak usah ngaji, nggak gaul itu, nyanyi saja, main bola saja. Jadi seakan-akan mengaji itu di pikiran anak-anak ini adalah salah satu yang membuat dia bodoh, padahal tidak seperti itu. Kali ini saya sedang duduk, sedang bincang-bincang dengan di samping saya. Mungkin sahabat bertanya-tanya siapa ini. Sedikit saya perkenalkan beliau. Beliau ini adalah Ustadz Ardiansyah. Beliau tinggal di Kabinuang di atas. Beliau adalah guru mengaji juga. Beliau juga adalah pegawai syar'i, dan beliau juga ini guru saya juga ini, pengurus masjid Baitur Rahman Kabinuang. Beliau ini subhanallah karisma tersendiri ini. Makanya saya banyak belajar sama beliau ini. Baik para sahabat dimanapun Anda berada, kali ini kita akan membedah seperti yang saya katakan tadi, pentingkah mengaji bagi anak-anak. Ini kita mau sapa dulu sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini Ustaz berapa usia ini Ustaz kalau kelihatan ini? Kalau saya lihat ini 21 Ustaz. Di kamera Ustaz. Berapa usia Ustaz? Sekarang alhamdulillah usia sudah 42. 42. Ini biar tidak salah kaprah juga Ustaz. Ustaz ini kan banyak nonton akhwat perempuan. Ini sudah menikah atau belum Ustaz? Sempat ada yang tanya-tanya. Alhamdulillah sudah. Alhamdulillah sudah. Istri ada 3. Tidak satu saja. Cuman kalau istri itu mesti nanti dikatakan baru 3. Iswan, istu dan istri. Kalau satu tidak dikatakan istri. Betul. Istri 3. La ilaha illallah. Jadi sahabat, ini baru bincang-bincang begini saya sudah lucu, apalagi kita sebentar ini jadi bincang-bincang kita ini agak serius nih sahabat. Beliau ini guru ngaji, usia 28. Kita langsung tanya-tanya. Berapa? 42. 4. Besar. Oke, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, kita akan bincang-bincang sedikit dengan beliau Ustadz Ardiansyah. Sekaligus beliau ini punya banyaklah sudah yang dididik, yang sudah berhasil ini.
Jadi kita mau lihat sebenarnya apa yang seberapa penting sih, atau apa saja yang membuat anak-anak itu seperti itu, berkata seperti itu, atau betulkah memang kalimat anak-anak seperti itu yang mengatakan bikin bodoh kalau mengaji. Baik, kita langsung nih Ustadz, Ustadz Ardiansyah. Ini kan tema kita kan tadi, pentingkah mengaji bagi anak-anak, apalagi Ustadz sebagai tokoh agama di Kabinuang, kemudian guru mengaji di Kabinuang, kemudian sebagai pegawai syari, pengurus masjid di Masjid Baitur Rahman. Ini kalau lihat itu Ustadz, sebenarnya itu gambaran anak-anak dengan Al-Quran itu seperti apa dan Ustaz? Mengajilah seperti apa gambaran anak-anak dengan Al-Quran itu? Sampai kenapa anak-anak bilang begitu? Kalau mengaji bikin bodoh Ustaz. Mungkin bisa dijelaskan sedikit Ustaz pengalaman. Tadi disampaikan oleh Ustadz Solehan seperti apa gambaran anak-anak dengan pentingnya mengaji. Sama dengan sebuah HP elektronik tanpa ada baterai, tanpa ada pulsa, HP itu tidak dapat digunakan. Begitu pula dengan Al-Quran, dengan anak-anak. Di dalam Al-Quran dan ayat-ayat Allah, di dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwa tuntutlah ilmu dari semasa ayunan dan sampai di liang lahat. Begitu juga pula ayat Al-Quran, tuntutlah ilmu sampai kamu di negeri Cina. Al-Quran, ini Al-Quran pada masa di zaman para sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang yang berilmu, memiliki ilmu yang luar biasa, diberikan dengan satu harta yang luar biasa pula. Dia pilih apa? Ilmu yang dia pilih. Maka jin dan setan itu lebih takut tidurnya orang yang berilmu dengan tidurnya orang yang berilmu. Setan lebih takut daripada tidurnya orang yang tidak berilmu. Begitu. Ini Ustadz, ini begitu menarik penjelasan Ustaz. Antara berarti Al-Quran ini menggambarkan tentang keilmuan Ustaz ya. Iya. Nah, orang tidak membaca Al-Quran berarti dapat dikatakan ini sudah masuk ini orang yang tidak memiliki ilmu. Artinya akalnya mati. Iya. Sama dengan sebuah lampu. Lampu apabila tidak ada energi, dia tidak akan hidup. Begitu. Dia tidak mengeluarkan cahaya. Begitu pula dengan elektronik. Begitu. Allah yarham. Jadi ini Ustadz, sekarang ini berapa santrinya Ustadz? Alhamdulillah saya punya santri sekarang sudah 14 orang. Sudah orang tua 2. Orang tua. Ini penting ini, Mbak. Ini Ustaz biasa ada orang tua Ustaz. Ada orang tua biasa bilang begini, saya malu mengaji Ustaz. Itu sebenarnya apa yang harus diperbaiki Ustaz? Kalau ada orang tua mengatakan saya ini sudah tua, malu mengaji, itu apa yang mau disampaikan itu Ustaz, supaya tidak bisa mengatakan kalimat seperti itu. Maka kita selalu sujud terakhir, ya Allah matikan saya ya Allah dengan husnul khotimah. Itu doa. Kemudian ini kenapa dia ini orang tua mau belajar, karena dia mau matinya dengan husnul khotimah. Begitu. Dia tidak mau dia tidak mau ragu. Entah saya bisa belajar mengaji maupun tidak belajar, saya berusaha bagaimana bisa belajar mengaji. Kemudian saya sudah tua. Kalau saya pintar, saya bisa ajarkan kepada anak saya, cucu-cucu saya untuk amalkan nanti di akhirat nanti ada pahala buat saya. Begitu. Ini Ustadz, kalau tema kita ini kan kembali Ustadz, penting karena anak mengaji itu Ustadz. Jadi anak-anak sekarang ini kalau kita lihat lebih banyak main bola, lebih banyak hobi-hobi yang lain lah Ustadz daripada mengaji. Sebenarnya kalau dilihat ini Ustadz, apa yang membuat anak-anak ini seakan-akan tidak memilih mengaji itu sebagai hobi juga Ustaz? Kira-kira apa itu Ustaz? Kalau dari mungkin lihat anak-anak pengalaman, kenapa anak-anak sampai lebih menghobikan yang tidak dijamin lah? Kan kalau Al-Quran kan sudah dijamin kan Ustaz ya? Iya. Tapi ini lebih pilih
hobi-hobi yang lain Iya. daripada mengaji. Lebih pilih pintar main bola daripada mengaji. Bagaimana itu Ustaz? Kenapa bisa begitu? Sekarang begini, ini ada satu mengenai dengan fardu, yaitu belajar mengaji, itu penting. Nomor satu. Kemudian profesi. Main bola itu satu profesi bisa di Sunnah begitu. sunnah. Jadi kita ambil satu kewajiban fardu. Kenapa temanya tadi ini pentingkah belajar mengaji bagi anak-anak? Itu sangat penting. Mengaji satu ilmu untuk dipertanyakan nanti di akhirat. Betul. Sebelum hari kiamat kita sudah dipertanyakan, man rabbuka? Kemudian man kitabullah, apa kitabmu? Kalau orang yang anak-anak cuma main bola, tentu saya dipertanya, apa kitabmu? Al-Quran sebenarnya, tapi dia bilang bola saya punya kitab. Tidak mungkin bola. Begitu kan? Jadi maka dari itu pentingnya belajar mengaji. Nah, ini Ustaz terakhir nih Ustaz. Berarti anak-anak ini memang terlalu kurangnya nilai-nilai agama Ustaz ya. Iya. Yang ditanamkan, dan pergaulan penting juga, pergaulan jauh dari agama ya akan mengakibatkan kita seperti itu. Nah, ini terakhir Ustaz. Kalau pengalaman ini Ustaz, apa metode yang bagus Ustaz untuk menumbuhkan minat anak-anak untuk mengaji Ustaz? Metode apa bagus kira-kira itu? Kalau di sana, kalau saya pernah buat Ustaz, saya kasih makan anak-anak, tapi saya bangkrut Ustaz. Kira-kira metode apa ini Ustaz? Anak-anak senang kita yang bangkrut ini Ustaz. Insyaallah kalau metodenya begini, tahu mengaji, pintar ngaji itu hebat. Di segala sesuatu, entah kita mau jadi akademi kepolisian, tentara, apa segala macam. Jadi kemarin kan ada hafiz Quran, toh dia mendaftar untuk menjadi cleaning service. Nah iya, saya nonton viral itu Ustaz. Lantaran dia hafiz Quran, tanpa dites kepolisian tahun depan langsung lolos. Kenapa? Karena dia hafiz Quran, tahu mengaji. Maka dari itu tidak mungkin. Kalau mau tes orang main bola, anak-anak main bola, tentu dites main bola. Ya, betul Ustaz. Tidak dites mengajinya. Kalau masuk polisi, masuk tentara, tidak main tes lagi masuk polisi dan tentara. Karena apa? Hafiz Quran. Di dalam ilmu Al-Quran, anak-anak bisa dididik dengan baik. Karena sudah terisi otaknya dengan Al-Quran. Faham yang mana baik dan mana yang buruk. Subhanallah. Berarti ini memang sebuah gambaran yang jelas. Cuma memang dilihat kembali ke hati saja. Iya. Hatinya tidak hidup, pikiran tidak hidup, sehingga hal yang sudah nampak yang jelas itu dimudahkan itu disampingkan lebih memilih yang tidak memberikan kepastian. Memang subhanallah Ustaz, betul seperti yang Ustaz sampaikan, Al-Quran itu akan memudahkan semuanya Ustaz. Iya. Salah satunya yang viral itu. Nah, baik Ustaz, satu lagi nih Ustaz. Mungkin pertanyaan-pertanyaan ini Ustaz, banyak pertanyaan, ternyata penting anak. Jadi ini Ustaz, kalau misalnya ada keluarga yang tidak tahu mengaji semuanya Ustaz, bapaknya tidak tahu mengaji, ini kan ada yang begini Ustaz, contoh ibu istrinya tidak tahu mengaji. Nah, bagaimana cara ayah dan ibu ini untuk bisa mengarahkan anaknya untuk bisa mengaji supaya tidak mengikuti, supaya tidak mencontohi ayah dan ibunya. Apa yang dilakukan oleh? Maka dari itu, maka dari itu anak-anak sekalipun ayahnya jahat, ibunya jahat, anaknya diberikan pendidikan buat anaknya pergi sekolah, pergi mengaji, satu tanggung jawab buat anaknya pula. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran. Begitu pula dengan anaknya.
dia punya pengalaman yang baik, Allah berikan hidayah kepada anak tersebut, si Fulan, anak-anak ini. Dia pergi sekolah karena dia temannya ikut mengaji. Sedang ayahnya dan ibunya tidak tahu mengaji, dia bisa pulang ambil itu pendidikan, ilmu pendidikan tersebut. Dia ajar ayah dan ibunya. Gitu. Berarti ini salah satu metode, bukan metode sih, nasihat Ustaz ya. Iya. Yang artinya yang bisa kita amalkan sama-sama, yang bisa kita perhatikan sama-sama. Ternyata Al-Quran itu bukan hanya kendaraan kita di dunia, tapi kendaraan kita di akhirat. Bahagia kalau dengan Quran pasti bahagia dunia dan akhirat. Tapi kalau bahagia tanpa Quran, bahagianya semu, tidak pasti, dan kebahagiaannya itu pasti agak-agak mengecewakan. Kenapa? Karena bukan Quran. Karena pintu kebahagiaan itu adalah Al-Quran. Maka anak-anak itu harus disuruh, diperintahkan untuk diajari, nasihati untuk bisa mengaji. Karena anak itu adalah aset bagi kita semua. Satu lagi. Ya, silakan Ustaz. Jadi kesimpulannya Ustaz. Kesimpulannya begini, jangan sampai Imam Bukhari mengatakan, jangan kau pada hari kiamat nanti, apabila Al-Quran diberikan tangan sebelah kanan oleh Allah, berarti amal kita baik. Tapi apabila Al-Quran itu diberikan tangan sebelah kiri, maka semua amal ibadah itu buruk semua pula. Nah, itu Al-Quran. Iya. Jadi sekali-kali itulah Al-Quran. Kalau ingin mendapatkan catatan tangan kanan, Al-Quran. Kalau mau ingin mendapatkan catatan dari tangan kiri, pilihlah selain daripada Al-Quran. Terima kasih banyak Ustaz. Ada lagi yang mau sampaikan Ustaz? Insyaallah nanti Insyaallah. Ustaz, terima kasih banyak Ustaz atas ilmu, nasihat, pengalaman, waktu yang sudah diberikan kepada saya, kepada pemirsa, kepada sahabat-sahabat. Mudah-mudahan di program ini banyak orang bisa mendapatkan hidayah lah Ustaz, bisa tersentuh ke perasaannya, bisa tersentuh ke kehidupannya, sehingga bisa lebih fokus untuk anak-anaknya untuk belajar Al-Quran. Terima kasih banyak Ustaz. Saya Muhammad Solehan, Pendiri Agama Islam Kecamatan Bolan, bersama Ustadz Ardiansyah SQ Ustaz ya? SQ. SQ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya SQ itu apa itu? Apa itu SQ Ustaz? Tidak ada. Yang jelas SQ itu sarjana Q.